Saudara kembarku menikah dengan pria ini. Ia hamil setelah 3 bulan. Tetapi karena keguguran, dia meninggal dalam pelukanku. Aku memutuskan untuk menyamar sebagai istrinya. Untuk mencari tahu kebenarannya. Saat ini, tersangka utamanya adalah pria ini yang sedang berendam di bak mandi. Kim Yifeng, 3 bulan yang lalu. Suamiku, kau di sini. Selamat. Kau akhirnya mendapatkan apa yang kau inginkan. 3 bulan kemudian. Dik, kau sedang hamil sekarang. Bagaimana perasaanmu? Main. Kakak. Aku mungkin tak akan berhasil. Kakak, apapun yang terjadi, tunggu aku kembali. Main. Jaga dirimu baik-baik. Kau harus menunggu aku kembali. Besok malam. Mari kita bertemu di kapel panti asuhan tempat kita dibesarkan. Gereja panti asuhan. VR. Peter, Direktur Panti Asuhan. Ini Shen Meng. Meng, kau benar-benar kembali. Sejak kau pergi ke Amerika, kukira aku tak akan pernah melihatmu lagi. Selama ini, adikmu lah yang mengunjungiku. Ngomong-ngomong, apa kau ada kabar dari adikku? Sepertinya sesuatu telah terjadi padanya. Kakak, ada apa? Apa yang terjadi? Main. Aku tahu kau akan menjadi dokter yang hebat. Dan menjalani kehidupan yang kau inginkan. Kakak benar-benar bahagia. Aku masih bisa melihatmu. Untuk terakhir kalinya. Kak? Kak? Dia meninggal karena keguguran dan pendarahan. Sejumlah besar pil aborsi. Begitu banyak pil aborsi. Itu pasti bukan keinginannya sendiri untuk meminumnya. Kenapa? Mengapa ini terjadi? Kau membohongiku. Bukankah kau bilang kau menikah dengan baik? Ayo lapor polisi. Adikku murni dan baik hati. Dia tidak pernah punya musuh. Dia meninggal karena keguguran tepat setelah hamil. Kematiannya pasti ada hubungannya dengan keluarga Qin. Tapi dengan kekuatan keluarga Qin, menutupi kebenaran semudah membalikan telapak tangan. Peter, tolong simpan jenazah adikku di halaman. Aku akan mencari tahu yang sebenarnya. Dengan caraku sendiri. Meng, apa yang akan kau lakukan? Bicaralah. Suamiku. Aku keguguran. Aku tahu. Aku akan meminta sopir menjemputmu. Baik. Bersihkan dia dan bawa dia ke atas. Baiklah, tuan muda. Suamiku. Aku pusing. Bisakah kau membawaku ke atas? Tidak mungkin. Kalau begitu, gendong aku ke atas. Paman Jian, kepala pelayan keluarga Qin. Aku tak berani. Nyonya. Saat aku menatap ke dalam jurang. Jurang itu balas menat ahpaiku. Tapi saat ini, aku memilih untuk menatap ke dalam jurang. Saudara kembarku menikahi pria ini. Dia hamil setelah 3 bulan. Tetapi meninggal dalam pelukanku karena keguguran. Aku memutuskan untuk menyamar menjadi istrinya. Untuk mencari tahu kebenarannya. Sekarang tersangka terbesarnya adalah pria ini yang berendam di bak mandi. Kim Yifeng. Kau tampak sedikit berbeda hari ini. Oh, maafkan aku. Aku tak bisa menyelamatkan anakmu. Hais, tidak apa-apa. Aku juga ingin menyingkirkannya.
Itu menyelamatkanku dari masalah. Mungkinkah anak itu tidak digugurkan atas permintaannya? Bagus. Karena aku tidak akan mengandung anakmu lagi. Apa katamu? Apa katamu? Ku bilang, aku takkan mengandung anakmu lagi. Jika bukan karena kakek yang membuatku menikahimu, kau pikir kau bisa memasuki pintu keluarga Qian? Jangan bersikap sok tinggi di depanku. Dulu aku menoleransi segalanya karena aku mengandung anakmu dan berharap untuk keluarga yang harmonis, tapi kau tidak pernah peduli padaku. Tuan muda, apakah Anda ingin kelopak bunga di bak mandi Anda? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Saya selalu melayani Anda seperti ini saat Anda mandi. Saya selalu melayani Anda dengan cara ini. Tidak perlu. Kau bisa pergi. Tingkah pelayan ini menunjukkan dia cemburu pada adikku. Mungkin kematian adikku ada hubungannya dengan dia. Nyonya muda, ini yang Tuan muda pesan, tonik yang direbus untuk Anda. Nyonya muda, beraninya kau memukulku. Memukulmu memang tujuanku. Kau sudah sering menindasku, kan, Nyonya muda? Aku belum. Bukan itu maksudku. Kau melukai tanganku. Jika kau tak ingin aku mempermasalahkan ini, berlututlah di halaman selama 1 jam. Nyonya muda, aku juga melayani keluarga Ken sejak kecil. Kau berani memukulku. Tidakkah kau takut pada Nyonya? Kau masih ingat tempatmu, kan? Keluar dan berlutut. Kakak, di rumah ini, bahkan para pelayan, berani menindasmu secara terang-terangan. Nyonya muda ini, seberapa besar kau menderita di sini? Kakak kemarin, setelah minum pil aborsi dosis tinggi, dia meninggal dalam pelukanku. Aku memutuskan untuk menyamar sebagai kakakku dan kembali ke rumah ini untuk mencari tahu siapa yang memaksanya meminum pil itu. Mungkinkah itu dia? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti bahasa Inggris. Belum puaskah kau mempermalukanku? Kau tak tahu apa ini? Nyonya muda, apa kau gila? Apa kau benar-benar tak punya rasa malu sama sekali? Sepertinya, kau sungguh tak paham. Li Xiao, ibu tiri Yifeng. Nyonya, akhirnya kau kembali. Nyonya muda memukulku. Kau benar-benar membuat nama untuk dirimu sendiri, berani menyentuh keluarga Ken kami. Sepertinya, kau belum belajar dengan benar. Bagaimana menjadi nyonya keluarga Ken? Aku akan pindah sendiri dan mengajarimu secara pribadi. Apakah ini ibu Ken Yifeng? Aku takut padamu. Kau bahkan tak bisa mengurus putraku. Jangan. Ibu. Apa kau mimpi buruk? Apa yang baru saja aku katakan? Kau baru saja memanggil ibu. Bukankah dia baru datang hari ini? Kenapa bahkan dalam mimpimu, kau harus memanggilnya? Diam. Dia istri ayahku. Dia bukan ibuku. Xian Fei, kau menghukum Xiao Qing hari ini dengan membuatnya berlutut, dan kau bahkan berani membantah ibuku. Kenapa kau tampak seperti kau telah menjadi orang yang berbeda? Mereka duluan yang menggangguku. Apa yang kau lakukan? Mengapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Bahwa kau memiliki sisi liar seperti itu. Aku mengizinkanmu sesekali memberontak. Tetapi sebagai istriku, aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan padamu. Apapun yang kuinginkan. Apa kau manusia? Aku baru saja keguguran. Di matamu, apakah aku pernah menjadi manusia?
Yifeng, Ibu. Mengapa kau di sini? aku agak kurang enak badan. Kalau begitu aku akan mengantarmu pulang dulu. Kemarin pelayan. Hari ini ibu tiriku. Menarik. Kakak, apa gerangan yang kau alami di rumah keluarga King? Jawabannya mungkin ada di buku harian elektronikmu. Bantu aku membuka buku harian elektronik ini. Buku harian Sensi 18 November tahun 2022. Pak Tua, kau baik-baik saja. Maukah kau menjadi cucu menantu keluargaku? Kau bercanda. Statusku terlalu rendah. Kukatakan kau pantas, kau pantas. Tuan Besar Kin, bersikeras aku menjadi cucu menantunya. Betapa menggelikan. Setelah meninggalkan rumah keluarga King, aku menerima pesan dari Mang Er. Dia bilang, dia harus membayar uang kuliah semester depan. Mungkin, jalan ini baik untuk semua orang. Kakak, maafkan aku. Aku pasti akan membuat orang yang membunuhmu membayar dengan darah mereka. Kau pergi kemana hari ini? Tidak bisakah aku keluar jalan-jalan? Jaga nadamu. Nyonya muda, tolong. Tangan inilah. Pengurus rumah tangga keluarga Kin telah mengabdi di rumah ini setidaknya selama 21 tahun. Apakah kau bertindak atas perintah orang lain? Atau kau sendiri yang mencoba mencelakai kakakku? Nyonya, Siapa yang membiarkanmu masuk ke sini? Keluar. aku telah melakukan begitu banyak untukmu. Dan kau memperlakukanku seperti ini. Jadi perselingkuhan dengan Li Xiao. Semua orang di rumah ini punya rahasia kelam. Sekarang termasuk aku. Apakah rahasiamu yang membunuh kakakku? Kalau begitu aku akan menjadi kakakku dan membalaskan dendamnya. Paman Jiang, apa yang telah kau lakukan sehingga kau begitu takut padaku? Nyonya muda, apa yang kau lakukan? Jangan bicara, aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Akan kutunjukkan sesuatu padamu. Nyonya muda, aku pantas mati. Aku menyesalinya kemudian, aku tidak menyakitimu. Kaulah yang memberiku obat itu. Aku tidak benar-benar menyakitimu. Aku hanya mengikuti perintah. Li Xiao, Keluar. Aku ingin cerai. Itu saja yang ku tahu. Nyonya muda, aku benar-benar tidak ingin menyakitimu. Aku hanya melakukannya untuk Nyonya. Hanya melakukan pekerjaanku. kau baru saja gagal menyakitiku. Bukan berarti kau tak bersalah. Li Xiao menginginkan anak tirinya dan berselingkuh dengan kepala pelayan Paman Jiang. Aku akan mencari tahu kebenarannya dan membalaskan dendam kakakku. Hari ini, aku harus menyamar sebagai kakakku. Mengenakan gaun elegan ini, aku akan menemani pria ini memainkan peran sebagai istri tercintanya. Aku tahu, para wanita di sini cukup iri pada suamiku. Termasuk ibu tirinya. Li Xiao, Bisakah kau berhenti bertingkah canggung? jika kau tidak menyukaiku, silakan cari orang lain. Selain aku, setiap wanita cantik di sini akan senang menjadi pasangan dan samu, termasuk ibu tirimu yang mesum. Kau semakin berani. Jangan kira aku tidak bisa berbuat apa-apa hanya karena ada orang di sini. Ini Shen, tuan muda kedua klub King. Wah, lihat, tuan muda kedua keluarga Qin ada di sini. Dia sangat tampan. Dia datang sendiri hari ini. Apa yang kau lihat? Kakakku selalu mencuri perhatian. Aku masih berpikir kau lebih tampan. Saudara, bisakah kau meminjamkan istrimu untuk adik kecilmu? Untuk berdansa. Jana. Kau selalu membuat pintu masuk yang megah. Fenger,
Menarilah dengan ibumu. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Bagaimana aku selama ini? Tidak tahukah kau? Tahukah kau kenapa aku tidak membawa pasangan hari ini? Kenapa harus aku? Kau tampak cantik malam ini. Kita pernah berdansa dengan lagu ini sebelumnya. Kita ini. Sangat bagus. Jika kau ingin kehilangan ingatanmu, aku akan mengikutimu. Sudah cukup berdansanya. Aku ada rapat. Tunggu aku di ruang tunggu sebelah. Qin Yishen. Tuan muda kedua keluarga Qin. Sepertinya, kau dan kakakku juga punya rahasia. Mungkinkah pria berbaju hitam yang mencium kakakku di hari pernikahannya adalah kau? Bagaimana kau tahu aku di sini? Jangan lupa, aku ahli peretasan. Katakan, siapa pria di pesta itu? Sudah kubilang. Aku tak tahu. Tidak mungkin. Dia mantan pacarmu kan? Lepaskan aku. Sebelum kita menikah, kalian berdua selalu berhubungan. Kan tanda tanya. Dasar jalan. Apa katamu? Baiklah. Aku memang jalang. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan tidur di kamar tamu. Istirahatlah. Apa yang kau lakukan? Maafkan aku. Seharusnya aku tidak mengatakan itu padamu. Kau minta maaf. Sebenarnya, kau tampak tidak terlalu menyebalkan. Kau masih membenciku, kan? Jangan jatuh cinta padaku suatu hari nanti. Jangan kegeran. Kau tersipu. Apa? Jangan bilang, kau benar-benar jatuh cinta padaku. Kau benar-benar ingin aku jatuh cinta padamu. Entah aku mencintaimu atau tidak, itu urusanku. Qin Yifeng, aku tak akan memanfaatkanmu lama-lama. Setelah kasus adikku selesai kusut, aku akan pergi dari sini. Tapi siapa yang sebenarnya membunuhnya? Li Xiao gagal menyakiti adikku. Tapi pendosa. Tetaplah pendosa. Ada apa denganmu? Sudah larut malam, kenapa kau belum bangun juga? Aku keguguran? Apa kau tak tahu? Apa? Kau mengalami keguguran? Kapan ini terjadi? Beberapa waktu lalu. Ini semua salahmu. Apa kau tak tahu itu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau terus memusuhiku dan menekanku, menyebabkan tekanan psikologis yang hebat padaku. Itu sebabnya aku keguguran. Kau bohong. Lihat dirimu sekarang. Kau semakin kurang ajar. Kau jalang. Beraninya kau memukulku. Apa yang kau lakukan? Fengger. Pelacur ini, dia memukulku. Fengger. Fengger. Apa yang kau lakukan? Kau benar-benar semakin berani. Kau bahkan berani menyentuh ibu tiriku. Sakit. Saat kau memukul seseorang, mengapa kau tidak merasakan sakitnya? Lihat saja bagaimana kau tampak sangat bahagia. Apakah aku? Apa kau sudah bosan dengannya? Jangan bergerak. Pelan-pelan. Wow. Tuan muda kedua kembali.
Kau sudah lama pergi. Akhirnya kau memutuskan untuk kembali. Aku tak ingin mengganggu bulan madu kakakku dan kakak iparku. Jadi, aku sengaja berlama-lama di luar. Tuan muda kedua keluarga Qin. Qin Yishen, pria ini yang mungkin punya hubungan gelap dengan adikku, sudah kembali. Jika kau tidak segera kembali, aku akan diintimidasi sampai mati. Aku bukan kakak. Ibu, tidakkah kau lelah melakukan ini? Halo kakak ipar, kakek sudah keluar dari rumah sakit. Beliau secara khusus memintaku untuk menjemputmu dan mengantarmu ke perusahaan. Baik, aku akan bersiap-siap. Kenapa menjemputnya? Apakah kakek sudah tahu tentang kegugurannya? Kakek tidak bodoh. Apa yang kau pikirkan? Tidak ada. Jangan khawatir. Sejak hari kau menikahi kakakku, kau hanya bisa menjadi kakak iparku. Kenapa dia menikahi kakakku dan bukan kau? Blue Game. Selamat siang, Tuan Wakil Presiden. Kenapa kau menutupi wajahmu? Aku tak ingin mereka mengenalku. Kakek memanggilmu kembali kali ini karena dia ingin mengungkapkan identitasmu. Kau tak bisa lari. Kakak. Halo kakek. Inilah orang yang mengatur pernikahan adikku. Kakek Qin. Ketua grup Qin. Tuan Qin. Fiel, duduk di samping kakek. Katakan padaku, kenapa Fiel keguguran? Maaf, kakek. Ini semua salahku. Aku mabuk hari itu. Dan bertengkar dengannya. Itu sebabnya. Kau tahu dia hamil, tapi kau masih bertengkar dengannya. Kau bahkan tak bisa mengurus keluargamu sendiri. Bagaimana aku bisa mempercayaimu dengan perusahaan sebesar ini? Kakek, tolong jangan marah. Kita akan punya anak. Pada akhirnya. Lihat, Fiel begitu baik. Fiel, setelah kau istirahat sebentar, datang dan bantulah di perusahaan. Jadi kau tak akan bosan di rumah. Baiklah, kakek, kau baru saja kembali ke perusahaan. Kau pasti punya banyak hal untuk dibicarakan dengan Yifeng. Kenapa tidak Yishen saja yang mengantarku pulang? Baiklah. Kakak ipar, ayo pergi. Kakak ipar, kau ingin mengatakan sesuatu padaku. Pintar. Ini bukan tempat untuk bicara. Ayo pergi ke tempat lain. Kakak ipar, apa kau merindukanku? Qin Yishen, Kau sudah lama tidak memanggilku seperti itu. Kau tahu. Bagaimana jika kakakku tahu bahwa kau, kakak ipar, hampir menjadi istri adiknya? Apa kau pikir posisimu sebagai menantu perempuan tertua keluarga Qin akan tetap aman? jadi kau masih menyukaiku. Apa yang kau bicarakan? Jika kau menyukaiku, kenapa kau mencoba menyakitiku? Kau memilih untuk menikahi kakakku. Bagaimana aku menyakitimu? Apa yang terjadi di pernikahan hari itu? Tak ada yang tahu, kan? Apa kau khawatir seseorang akan tahu? Atau kau masih terobsesi dengan ciuman itu? Aku di sini untuk memberitahumu bahwa kau bajingan. Hari ke-21 menyusup ke keluarga Qin. Tak seorang pun di keluarga ini yang tahu adikku sudah mati. Tak ada yang menemukan identitas asliku. Hari ini, aku harus terus menyamar sebagai istri Qin Yifeng yang anggun dan pantas. Menunggu suamiku tersayang menjemputku untuk acara bergengsi. Masuk ke mobil. Kakakku memintaku untuk menjemputmu. Pria yang licik. Dia pasti sudah menipu banyak wanita. Apa yang kau lihat dariku? Kau tampak cantik. Kau benar-benar berbeda sekarang.
mungkin kau meninggalkanku. Adalah benar. Qin Yishen benar-benar bersama adikku. Lalu, kenapa dia menikahi Qin Yifeng? Apa rahasia di balik ini? Kau juga berpikir kita berpisah itu benar? Dulu kau sangat berhati-hati. Selalu menanyakan pertanyaan kekanak-kanakan seperti apa kau mencintaiku. Jadi, kau mencintaiku atau tidak? Xianfi, apa kau pikir melihatmu setiap hari dengan kakakku tidak menyakitiku? Lalu kenapa kau putus denganku? The film Kau was di mana? translated and narrated by M Media. Aku dan kakak iparku akan segera tiba di sana. Terima kasih sudah menjemput istriku, Kak. Oh Tuan Qin. Lama tidak bertemu. Bisakah aku menjadi pasangan dan samu malam ini? Tentu. Maka itu tergantung apakah kau patuh malam ini. Dia benar-benar playboy yang genit dan pelin-pelan. Adikku pasti telah ditipu olehnya. Semua orang di sini berasal dari keluarga terpandang. Seorang gadis jelata telah berbaur. Sungguh sial. Os? Bukankah ini Nona Kiao? Sebagai rakyat jelata, aku tak tahan dengan ini. Di sini terlalu asam, menyesakkan. Aku mau jalan-jalan keluar. Kau mau kemana? Kak Feng, kau cukup jadi perwakilan keluarga Qin yang baik. Ki Hao Xiao Xiao ini. Dia gadis sakit cinta yang menghentikan mobil pengantin hari itu. Apel. Ini bukan Qin Yifeng. Merasa sangat kecewa, bukan? Kau benar-benar bosan. Xianfi, aku bertanya padamu, apa kau sudah jatuh cinta pada kakakku? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Xianfi, jangan lupa. Kau menikahinya hanya untuk membuatku kesal. Qin Yishen, apa kau gila? Apa kau tahu di mana ini? Katakan padaku, aku menikahi Qin Yifeng untuk membuatmu sakit hati. Ya. Aku hampir dibuat gila olehmu. Kau tahu. Kau menang. Apa kau puas sekarang? Menurutmu apa yang akan dilakukan kakakku jika dia tahu bayi yang kau kandung bukan anaknya? Apakah dia masih akan mencintaimu? Hahaha. Sekarang untuk barang ngalang terakhir kita. Hati lautan. Penawaran awam, 51 juta. Yifeng, kita teman masa kecil. Tak ada duanya. Ini memang untukku. Berikan padaku. Kau tadi di mana? Bukan urusanmu. Marah? Ya. Suamiku sedang menggoda. Wanita lain tepat di depanku. Bagaimana mungkin aku tidak marah? 5,6 juta. 6,1 juta. Tuan muda kedua, kau mau memberikan ini kepada siapa? 8,1 juta. 10 juta. 21 juta. 21 juta. 21 juta sekali. 21 juta 2 kali. Ada penawaran lagi. 21 juta 3 kali. Selamat kepada Tuan Muda Sulung Qian karena memenangkan hati lautan. Kakak laki-laki benar-benar tegah. Ada beberapa hal yang tak seharusnya kau perjuangkan. Mau kemana, Xin? Maafkan aku. Xiao Xiao, dia nggak ngerti. Maaf kau diperlakukan tidak adil malam ini. Nona Kiao, apa kau lampiaskan amarahmu padaku? Qin Yijan, kau meremehkanku.
Ayo kita buat kesepakatan. Ini baru Qiao Xiao yang ku kenal. Aku tahu rahasiamu dengan Shenfi. Aku tak tahu apa yang kau bicarakan. Aku melihat kalian berdua. Bantu aku mendapatkan Qin Yifeng, dan aku akan membantumu mendapatkan Shenfi. Kenapa aku harus membantumu? Benar. Aku juga bisa menggunakan koneksi grup Qiao untuk membantumu menjadi pewaris grup Qin. Tapi kau harus tahu betul, kalau kakakku tak akan pernah mencintaimu. Dia juga tidak pernah bisa mencintai Shenfi. Dia sendiri yang bilang padaku bahwa dia menikahi wanita itu karena tekanan dari Tuan Besar Qin. Itu semua hanya sandiwara agar dia bisa dengan mulus menjadi pewaris. Baiklah, kalau begitu, untuk kerjasama yang menyenangkan. Apa kau suka? Aku peduli. Tapi, kenapa aku? Tidak. Belum 46 hari. Kita tidak bisa melakukan itu. Bukankah sudah 46 hari? Atau memang kau tidak mau? Qin Yifeng, kapan kau jatuh cinta padaku? 46 hari. Baiklah. Kalau begitu aku akan menunggumu. Qin Yishen, ada apa denganmu? Bukankah kau melakukan ini terakhir kali juga? Kukira kau suka yang kasar. Aku tak peduli lagi. Pergi sana. Apa kau masih Shenfi yang dulu? Nona Qiao, tolong jaga sikapmu. Keduanya ada di kantor. Begitu berani. Kau memanggilku Nona Qiao. Apakah begini caranya grupmu berniat menandatangani kontrak dengan grup Qiao? Bisnis adalah bisnis. Dan untuk keluargamu, Qiao, kapan kalian butuh uang sampai harus menjual diri? Apa katamu? Apa kau tuli? Kak Feng, kau belum benar-benar jatuh cinta pada Shenfi, kan? Kenapa kau menyeretku ke dalam ini? Dia istriku. Wajar kalau aku mencintainya. Tidak mungkin. Apa kau lupa betapa kau membencinya dulu? Nona Qiao, silakan tinggalkan kantorku. Jika istriku mendengar ini, akan terjadi kesalahpahaman. Haha. Aku tidak menguping. Aku datang untuk mengantar dokumen. Lain kali tak perlu menguping. Masuk saja langsung. Nyonya Qin, siapa yang membuatmu begitu marah? Itu si Jalang Shenfi. Nyonya, jangan marah. Bagaimana kalau kita menghukum Jalang itu? Li Xiao ini benar-benar keterlaluan. Dia tidak membawa barang-barangnya sendiri dan memaksaku untuk membawanya. Hahaha. Siapa kau? Siapa yang mengirimmu? Cantiknya. Kami tidak tahu siapa yang kau sakiti. Tapi, jika kau patut, aku tidak akan menyakitimu. Hahaha. Dia laki-laki. Lepaskan dia. Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau terluka? Jika kau datang terlambat, aku pasti dalam masalah. As, Katakan padaku, siapa yang mengirimmu untuk menculikku? aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Jangan tanya. Aku tahu siapa pelakunya.
Tuan, kami salah. Tuan, kami tidak akan melakukannya lagi. Kami. Katakan, Kiao Xiao Xiao atau Li Xiao. The film was Keduanya, translated aku akan and kembali narrated dan by memeriksa rekaman M-Media. CCTV. Aku curiga pada mereka dan menginterogasi Kiao Xiao. Utang asmara Tuan Muda Qin. Kenapa aku harus membayarnya? Maaf kau ketakutan hari ini. Aku hampir kehilangan keperawananku hari ini. Maafkan aku. Aku gagal melindungimu. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Aku tak menyangka. Kau begitu terampil. Aku tak menyangka. Kau jago berkelahi. Kau tak tahu berapa banyak keahlian tersembunyi yang kupunya. Kalau begitu, simpan saja untuk kubongkar nanti. Apa yang kau lakukan? Kudengar kau terluka. Bagaimana kau tahu? Aku sudah memperingatkan Kiao Xiao. Jika dia berani menyentuhmu lagi, aku akan mengikatnya. Aku tak menyadari. Kau begitu peduli. Kau tak butuh perhatianku sekarang, kan? Aku tahu kakakku pergi menyelamatkan gadis dalam kesulitan. Apa yang kau inginkan? Fih. Katakan sejujurnya. Apa kau sungguh mencintai Qin Yevan? Qin Yishen, apakah aku mencintainya atau tidak? Apa urusanmu? Jika kau benar-benar peduli, kau pasti sudah mencegahku menikahi Qin Yifang sejak awal. Hati-hati mulai sekarang. Kau tak akan seberuntung ini setiap saat. Oh ya, ku belikan sup manis yang sangat kau sukai. Ada di lemari es. Ingat untuk meminumnya. Qin Yishen, apa kau pernah mencintai adikmu? Kenapa kau pikir itu milikmu? Kak Feng, aku pakai ponsel suamiku untuk mengirim pesan itu padamu. Jetty, apa kau ingin balas dendam denganku? Demi keluarga Qin, aku akan membiarkan insiden penculikan ini berlalu. Tapi, kalau kau berani memancingku lagi, kukutil wajahmu. Beraninya Kau Shenfi. Jangan terlalu sombong. Kau bukan apa-apa selain istri paksa Kak Feng. Apa urusanmu? Gak bisa cari laki sendiri. Kak Feng tidak akan pernah mencintaimu. Bermain bersamamu pasti punya motif tersembunyi. Mungkin itu untuk Tuan Qin tua, agar dia bisa mewarisi perusahaan dengan lancar. Kau benar-benar paham suamiku. Shenfi, apa kau benar-benar hilang ingatan? Malam itu, Kak Feng, demi aku, mendorongmu ke tanah. Kau lari sambil menangis di tengah malam. Apa kau sudah melupakan semua itu? Apa yang kau katakan? Mendorongku hingga jatuh. Aku diusir oleh kalian. Haha. Kenapa kau berpura-pura amnesia? Anakmu pasti hilang malam itu karena terlalu sedih. Benar. Haha. Kau benar-benar melupakan rasa sakit setelah lukanya sembuh. Kau benar-benar berpikir Kak Feng bisa mencintaimu. Menggelikan. Bukankah dulu kau tak suka minum kopi? Orang berubah. Ya. Kau sungguh banyak berubah. Tapi kau juga bilang padaku dulu. Kalau cintamu padaku tak akan pernah berubah. Kau juga percaya omong kosong seperti itu? Kau percaya itu? Shenfi, ingatanmu benar-benar buruk. Malam itu, Kak Feng mendorongmu ke tanah demi aku.
mendorongmu ke tanah. Kau diusir di tengah malam sambil menangis. Kau sudah melupakan semuanya. Kau pergi kemana hari ini? Kemana aku pergi? Perlukah kulaporkan padamu? Katanya kau keluyuran di mana-mana, main-main di luar. Beri aku penjelasan. Jelaskan, dan aku akan percaya padamu. Aku tak perlu memberimu penjelasan apapun. Sepertinya aku terlalu memanjakanmu. Oh, ada darah. Mungkinkah? Menyamar sebagai adikku, hari ke-46 menyusup ke keluarga Qin. Aku mungkin sangat dekat dengan kebenaran. Hai, kau mencariku. Kenapa kau terus-menerus mengganggu Shenfi? Apel. Melecehkan. Apa kakak ipar bilang begitu? Katakan padaku. Apa hubunganmu dengannya? Kak, apa kau benar-benar perlu tahu? Karena kau bertanya begitu terus terang. The film was Maka akan kukatakan translated langsung. and narrated Shenfi by M Media. adalah mantan pacarku. Apa katamu? Lalu saat aku menikahinya, kenapa kau tidak memberitahuku? Sejak kecil, semuanya selalu kau dapatkan dariku. Kali ini, kuserahkan wanitaku padamu. Bukankah itu cukup baik? Bukankah aku sudah baik padamu, Kal? Kau tak tahu berterima kasih. Dan demi seorang wanita, kau memukulku. Kau sengaja melakukannya. Apa tujuannya? Dia hanya seorang wanita. Apa aku pernah memukulmu sebelumnya? Aku tak peduli apa hubungan kalian. Tapi mulai sekarang, dia iparmu. Kalau kau berani menyentuhnya lagi, kupatahkan kakimu. Hahau. Tak pernah kusangka kakakku tersayang akan cemburu padaku. Shenfi. Dia mantan pacarku. Shenfi. Kenapa? Apa kau benar-benar Shenfi? Kini Ivan, apa yang telah kau lakukan? Beritanya sudah tersebar di mana-mana. Kembali ke perusahaan sekarang. Lihat apa yang telah kau perbuat. Bagaimana kau bisa bersama Qiao Xiao tidur bersama? Kakek. Maafkan aku. Aku terlalu banyak minum semalam. Tapi aku bisa jamin, kalau aku dan Qiao Xiao sama sekali tidak punya hubungan apapun, dia menjebakku. Aku tak peduli apa yang terjadi di antara kalian berdua. Sekarang, Tuan Muda Tertua Brooklyn dan putri kesayangan keluarga Qiao. Gosipnya bertebaran di mana-mana. Dan harga saham perusahaan Andro. Bagaimana aku harus menjelaskan ini kepada para pemegang saham? Kakak, tolong jangan marah. Nisen, diam. Diam kau. Mulai sekarang, kamu tidak boleh datang ke perusahaan. Tunggu sebentar. Perusahaan akan dikelola oleh Hesian untuk sementara waktu. Kau kembali dan beri Shenfi penjelasan. Kal. Shenfi tak menginginkanmu lagi, kau tak perlu
Kembali ke Kyo Xiao Xiao. Aku bertanya pada Xiao Xiao. Xiao Xiao menceritakan semuanya padaku. Kau dan dia bekerja sama untuk menjebakku, kan? Baguslah. Sekarang kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Tapi, Ye Shen, kau adalah adikku yang paling kusayangi. Aku tak pernah menyangka kau begitu membenciku. Tidak. Aku tak membencimu. The film was Aku sama translated sekali tak and membencimu, narrated Kak. by M Media. Tapi aku iri padamu. Aku iri padamu karena ibu setidaknya menghabiskan beberapa tahun bersamamu. Kenapa dia bunuh diri begitu aku lahir? Aku bahkan tak pernah bertemu dengannya. Kenapa? Wenger, mereka memperlakukanmu seperti ini. Akan ada pembalasan. Ibu, apa yang ibu lakukan di sini? Kudengar. Kakek tidak akan membiarkanmu pergi ke perusahaan lagi. Aku tahu itu, adik laki-lakimu itu tidak baik. Shenfi itu, dia pasti sekongkol dengan mereka. Dan Kia Xiao itu. Mereka semua bersekongkol. Hanya untuk menghancurkanmu. Ibu. Kumohon berhentilah. Kepalaku pusing sekarang. Kalian semua, keluar. Ol, kau sudah pulang. Apa kau kesini untuk melihatku mempermalukan diriku sendiri, atau untuk menanyaiku tentang Kiao Xiao dan aku? Ol, Karena aku mengenal Kiao Xiao, aku percaya kau dijebak olehnya. Aku tak tertarik melihatmu membodohi dirimu sendiri. katakan padaku, kenapa kalian semua memperlakukanku seperti ini? Pernahkah kau mencintaiku? Pernah? Bocah kecil. Kurang ajar. Bahkan tidak mengetuk. Foto-foto itu, kau yang membocorkannya ke media, kan? Kau sangat mencintainya. Namun kau menghancurkannya. Apa kau tak takut dia akan membencimu? Itu semua karenamu. Feng sama sekali tidak mencintaimu. Aku memberimu uang. Aku memukulmu. Tapi kau tetap tidak mau pergi. Kau bersikeras untuk tetap di keluarga Ken. Katakan yang benar. Bagaimana kau menindasku hari itu? Menggertakmu. Shenfi. Berhentilah berpura-pura polos. Dibandingkan dengan menjadi hina, bagaimana aku bisa menandingimu? Aku sudah tahu tentang hal-hal menjijikan antara kau dan Ken Yijan. Sejak lama anak yang kau kandung, bahkan bukan anak Feng kan? Ucapkan sepatah kata lagi, dan kurobak mulutmu. Jalan. Perhatikan baik-baik. Kau diusir oleh Feng. Aku mengikutimu. Kau pergi ke Ken Yijan. Aku merekam semuanya. Ken Yijan, kau memaksa adikku minum obat itu. Bunga teratai putih. Tidak menduga ini, ya? Perbuatan kotormu. Aku punya bukti. Aku tidak mengungkap rahasiamu. Itu karena rasa hormatku pada keluarga Ken. Kau pikir kau orang suci. Setelah menggoda kakak laki-lakinya, kau menggoda adik laki-lakinya. Pelacur. Diam. Hai Lu Yuan. Ada apa, The film Shenman? was Aku tahu translated siapa and yang membunuh narrated by adikku. M Media. Siapa? Apa kau punya bukti? Aku butuh kau untuk mendapatkan nomor telepon Kiao Xiao. Ken Yijan. Kakak ipar tersayang. Coba tebak apa yang ditemukan detektifku. Menemukan sesuatu yang menarik. Dia benar-benar menemukan tubuhmu. Hahaha. Aku akan menunggumu di gereja. Shenyamen. Hari ke-51 menyusup ke keluarga Qin. Adik. Akhirnya aku tahu siapa yang membunuhmu. Akan kubuat dia mati bersamamu. Perlahan.
Aku sedang berdoa kepada Tuhan. Berkatilah jiwa Vi, semoga dia beristirahat dalam damai. Di mana kau sembunyikan jasad adikku? Di mana? Jadi, sangat mirip. Kau dan adikmu terlihat sangat mirip. Men? Sebenarnya aku sudah lama menyadari kalau ada yang aneh denganmu. Jadi ku sewa detektif untuk menyelidiki dirimu secara diam-diam. Tak disangka dia mengungkap rahasia sebesar itu. Namun, dua orang, meskipun kalian terlihat identik, kepribadian kalian sangat berbeda. Aku tak seperti kakakku yang bodoh. Dia bahkan tak akan menyadari jika orang di sampingnya berganti. Hahaha. Kenapa kau membunuh adikku? Aku tak membunuh adikmu. Dia sendiri yang meminum pil aborsi. Mana aku tahu bahwa dia meminum 2 pil dan mati. Aku juga penasaran. Kaulah pelakunya. Kau yang memaksanya meminumnya. Kau memaksanya minum pil aborsi. Itu sebabnya dia mati. Kinesian sudah punya banyak pacar. Adikmu, hanya adikmulah satu-satunya yang membuat hatiku berdebar tanpa diduga. Dia kebetulan menyelamatkan kakakku. Dan kakakku seperti biasa memihak dan menjanjikannya kepada kakak laki-lakiku. Kemudian, perasaan adikmu padaku semakin dalam. Aku bimbang. Aku tercabik-cabik di dalam. Aku tak tega kehilangan dia. Tapi ketika aku pikirkan, jika aku menikahinya, jika aku bersamanya, aku harus melihat kakakku dengan tatapan merendahkan, yang meremehkan. Aku. Maafkan aku. Aku hanya bisa berkompromi. Aku harus membiarkan Kini Evan menikahi wanita yang sudah pernah bersamaku. Jadi, aku mencari Vi. Aku hanya sedikit memprovokasinya. Dan dalam kemarahan, dia menikahi kakakku. Dasar monster, bagaimana mungkin adikku begitu bodoh, jatuh cinta pada bajingan sepertimu? Ya, benar begitu. Adikku baik dalam segala hal. Kecuali dia terlalu naif. Sejujurnya, aku masih cukup peduli pada adikmu. Dengar, kau hanya punya satu pilihan sekarang. Jika kau tak ingin terbongkar, teruslah berpura-pura menjadi Shenfi. Dan jadilah wanitaku, milik Kinesian. Dasar brengsek. Akan kubunuh kau untuk membalaskan dendam adikku. Dengar. Apakah adikmu didorong masuk ke keluarga Qin olehku masih bisa diperdebatkan, tapi satu hal yang pasti. Sebagian besar darinya adalah untuk membayar biaya kuliahmu, Kang. Tuan. Maafkan kesalahanku di masa lalu. Tapi, tolong hukum ini. Pengisap darah yang membunuh adiknya The film sendiri. was translated and Hahaha. narrated by M Media. Kau bohong? Kaulah pelakunya. Aku akan buktikan pada semua orang bahwa kau yang membunuh adikku. Ethan, untuk apa kau memanggilku ke sini? Kenapa kau bersama Faye? Oh, apa kau akan terang-terangan mengumumkan hubunganmu dengan Shenfi kepada kami semua? Lihatlah baik-baik semuanya. Wanita ini bukanlah Shenfi. Shenfi yang asli telah dibunuh olehnya. Menjauh dariku. Pergi kalian semua. Jangan ada yang menyentuh adikku. Ya Tuhan,
Kau sebenarnya adik perempuan Shen Meng. Aku melihatmu di pernikahan sebelumnya. Aku tak percaya kau benar-benar membunuh kakakmu sendiri. Tien, apa yang terjadi? Kakak, itu dia. Aku sudah lama mencurigainya. Jadi aku menyewa detektif untuk menyelidikinya secara diam-diam. Seperti yang diduga, dia membunuh adiknya sendiri karena dia menginginkan posisi nyonya muda tertua keluarga Qian. Dia membunuh adiknya sendiri. Aku tahu ada yang salah dengan Shen Fi. Bagaimana dia bisa tiba-tiba berubah begitu banyak? Kau sungguh mengerikan. Kau membunuh kakakmu sendiri demi kekayaan dan status. Dan kau berpura-pura menjadi istri Yifeng, menipu perasaannya. Dasar binatang. Bahkan adikmu sendiri kau sakiti. Ya. Kakek. Dia tidak berbohong. Dia juga tidak membunuh siapapun. Sebenarnya, aku sudah tahu sejak lama. Dia bukan Shen Fei. Yifeng, apa yang kau katakan? Apa kau tersihir oleh siluman ini? Yifeng, kau tahu sejak awal. Ya. Dia tidak berbohong. Dia kembali untuk menemukan pembunuh yang sebenarnya. Dia tidak mungkin membunuh adiknya sendiri. Kakak. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Artinya selama ini, kau telah bermain-main dengannya. Jangan lupa, istrimu adalah Shen Fi. Kau sekarang membela pembunuhnya. Apa maksudmu? Apa maksudku? Shen Fi adalah kekasihmu. Kurasa aku yang harus bertanya, apa maksudmu? Aku melakukan semuanya untukmu, Kak. Kau. Apa yang kalian bicarakan? Shen Fi. Bagaimana mungkin dia pacar Yesel? Dua saudara perempuan. Kalian berdua sama saja. Kau menghina adikku, dan kurobak mulutmu. Cukup. Maaf, kakek. Aku berbohong padamu. Aku selalu menurutimu sejak kecil. Aku tak pernah berani menentangmu, termasuk pernikahan ini. Aku sama sekali tak ingin menikahinya. Aku tahu. Sebelum Shen Fi menikah denganku, dia sudah punya orang yang dicintainya. Aku hanya tak menyangka kalau orang itu adalah adikku sendiri. Dan aku, orang yang kucintai, adalah Shen Meng. Bangun. Aku tak butuh simpati palsumu. Jika kau tak mencintai adikku, kenapa kau menikahinya? Kematian adikku ada hubungannya denganmu juga. Kau akan membuatku mati. Tuan. Kakak. Nah. Qin Yifeng. The Aku film was selalu berpikir kau translated tidak akan and jatuh cinta narrated pada by wanita N manapun. Media. Jadi kau tidak akan mencintaiku. Tidak masalah. Aku masih mencintaimu. Kau menikahi Shen Fi. Dan itu tidak masalah. Kupikir kau hanya mencoba membahagiakan kakek. Aku melakukan banyak hal bodoh. Hanya untuk membuatmu tetap di sisiku. Bahkan jika kau tidak mencintaiku. Tapi kau benar-benar jatuh cinta pada wanita ini. Jadi bukan berarti kau tidak bisa mencintai siapapun. Hanya saja orang itu bukan aku. Tio Xiao. Apa yang kau lakukan di sini mengacau? Qin Yiqian diam saja. Kau selalu iri pada saudaramu. Kami bertiga tumbuh bersama. Kau pikir aku tidak tahu? Bagaimana mungkin saudaramu tidak menyadarinya? Dia hanya berusaha melindungimu, tidak mau percaya yang sebenarnya. Shen Fi menikah dengan keluarga Qian? Kau memaksanya, kan? Gila kau. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Omong kosong. Malam itu, kau memaksa Shen Fi untuk minum pil aborsi. Aku merekam semuanya. Benar-benar kau. Dasar anak haram. Kenapa kau melakukan ini? Karena, Kak, sejak kita kecil, kau selalu dimanja. Kau memiliki segalanya. Apapun yang kuinginkan.
diberikan padaku olehmu, Kau. Kali ini, aku ingin memberikan wanitaku padamu. Bukankah itu bagus? Yi Shen, kau boleh balas dendam padaku. Tapi kenapa kau membunuh Shen Fei? Aku tidak membunuhnya. Dia meminum pil itu sendiri. Aku hanya tidak menghentikannya. Aku tidak menghentikannya. Apakah itu salah? Dia begitu bodoh. Bukankah dia pantas mati? Dasar celaka, kau tahu apa yang kau katakan? Tentu saja. Kakak, sebenarnya aku tahu segalanya. Aku tahu kalian semua berpikir. Kalian selalu berpikir kelahiranku. Membunuh ibuku. Aku tahu kau dan ayah tak pernah menyukaiku sejak aku kecil. Dan aku tahu kau memberinya semua hal terbaik. Segalanya. Dan semua yang kumiliki. Semua itu cuma belas kasihan darinya. Aku juga anak Ken. Kenapa kau begitu berat sebelah terhadapku? Katakan padaku. Baiklah. Akan kukatakan, sekarang juga. Kau bukan Kin sama sekali. Apa yang kau katakan? Jika aku tahu hari ini akan datang, seharusnya aku tidak berbaik hati dan menerimamu. Dulu, Ibu Yifan, di belakang putraku, telah memilikimu dengan pria lain. Karena malu, dia akhirnya bunuh diri. Meskipun kau tidak bersalah, keberadaanmu adalah aib bagi keluarga Kin kami. Feng Erku yang malang baru berumur 5 tahun saat itu. Dia memohon padaku, kakeknya, untuk menerimamu sebagai adik laki-lakinya, untuk melindungi identitasmu. Kakek, jangan usir adikku. Melihatmu dalam kain bedung, aku luluh dan setuju. Aku tetap menahanmu di keluarga Kin. Aku menjauhkanmu dari bisnis Truth. Untuk melindungi identitasmu. Namun kau memperlakukan saudaramu seperti ini? Dasar binatang. Tidak. Bagaimana mungkin aku anak haram? Tuan tidak berbohong padamu. Sejak aku masuk ke keluarga Ken, aku tahu Qin Yu menikahiku. Karena aku mirip Ibu Fengger. Saat dia masih muda, dia tidak mau pulang. Itu karena aku tak ingin berhadapan denganmu, dasar anak celaka. Jadi, aku bukan Qian, ya. Qin Yu bukan ayahku. Kau bukan kakekku. Aku orang tambahan di keluarga Qian. Lalu ibuku, aku yang membunuhnya. Aku yang membunuh ibuku. Hahaha. Yi Shen, Diam, aku saudaramu. pergi sana. Qin Yifan, aku tak butuh kau untuk berpura-pura mengasihaniku lagi. Keluar dari sini. Cukup. The Aku film tak was tertarik translated mendengar kekacauan and keluargamu. narrated by M Media. Karena dendam pribadimu. Adikku jadi korban. Tak ada yang memaksa kakakmu menikahi Yifeng. Bukankah itu karena ambisinya sendiri? Dia menikah. Fengger kami juga korban. Diam. Karena kau. Kau terus-menerus mempersulit adikku, menekannya, dan membuatnya ditindas. Bahkan oleh para pelayan di rumah ini. Kiao Xiao Xiao. Kau iri adikku menikah dengan Qin Yifeng. Makanya kau selalu datang ke rumah Qin untuk mengganggunya. Adikku sedang hamil. Dan kau menyakitinya. Dan kau. Adikku menyelamatkanmu. Dan kau menuntutnya untuk menikahi Qin Yifeng. Beraninya kau berpikir, kau berhak mengatur hidup orang lain. Kau sampah terburuk. Kau mempermainkan perasaan adikku. Lalu meninggalkannya seperti bidak catur. Kau membunuhnya. Shen Mei, Qin Yifeng. Kau juga tak sepenuhnya tak bersalah. Kau menikahi adikku. Kenapa kau tidak memperlakukannya dengan baik? Dia sedang hamil. Kau tetap saja menyakitinya demi perempuan lain. Mei. Aku salah. Kau boleh menghukumku. Kuakui semua kesalahan yang kulakukan pada adikmu. Tapi 2 bulan terakhir ini. 2 bulan terakhir ini aku tulus. Aku tulus selama 2 bulan ini. Apa yang tulus? Kau dan keluargamu. Kalian membunuh adikku. Adikku adalah satu-satunya keluargaku di dunia ini.
cintaku padamu sungguh nyata. Diam. Adikku masih terbaring di sini. Kau tak punya hak bicara soal cinta. Adik. Maafkan aku, adik. Aku tak bisa membalaskan dendammu. Maafkan aku. Aku akan membawanya kembali ke Amerika. Kau tak akan pernah mengganggunya lagi. Apa kau sudah mengatur semua keperluan pemakaman adik? Jangan khawatir, semuanya sudah diatur. Men, mau kutemani masuk? Tidak. Seharusnya tak ada orang di rumah jam segini. Aku hanya akan mengambil sesuatu, lalu pergi. Baiklah, hubungi aku kalau ada apa-apa. Kudengar setelah hari itu, Kim Yi-shin jadi gila. Sebelum aku pergi, aku ingin melihat si pembunuh ini sekali lagi. Baik. Aku bukan anak haram. Bagaimana mungkin aku anak haram? Sama sekali tidak. Kau jadi gila begitu saja. Itu terlalu mudah bagimu. Iblis, Sandman, apa yang kau lakukan? Jangan konyol, sungguh bukan aku. aku tak sebodoh itu. Katakan, jika adik tahu orang yang dicintainya telah menjadi sebodoh ini, bukankah dia juga akan menertawakannya? Kim Yi-shin, The tak peduli film was kau jadi apa. translated and narrated Aku tak by akan M pernah Media. memaafkanmu. Lucu sekali. Hahau. Main, aku kakakmu. Aku tahu kau pasti punya banyak pertanyaan. Akan kuceritakan semuanya padamu. Sejak aku menikah dengan keluarga Kim, aku menderita. Tak seorang pun di keluarga ini menyukaiku. Seseorang bersembunyi dalam bayangan mencoba mencelakaiku. Hari itu, aku tahu anak dalam kandunganku adalah anak Yi-shin. Xianfi. Keluar. Aku ingin cerai. Kak Feng, pelan-pelan. Ye Feng, kenapa kau minum begitu banyak? Duduklah, aku akan ambilkan segelas air untukmu. Jangan sentuh aku. Keluar. Kak Feng, tenanglah. Tidak layak marah karena orang seperti ini. Berikan padaku. Xianfi, kenapa kau menyiramku? Kau benar-benar berani di depanku. Untuk menindas Xiao Xiao, Aku sungguh tidak. dasar perempuan keji. Apa kau gila? Menemuiku di tengah malam begini. Yi Xian. Mereka mengusirku. Apa dia memukulmu? Kau. Kembalilah. Yi Xian. Kenapa kau melakukan ini padaku? Kenapa kau begitu kejam padaku? Pada titik ini, apa yang bisa kulakukan? Kecuali
Kecuali kau bisa. Kau bisa membuat kakakku berduka sampai mati. Ye Xian sebenarnya anak ini. Anak inilah. Singkirkan dia. Dengarkan aku. Dengarkan aku. Hanya dengan cara ini, aku bisa membuat kakakku hancur. Mengerti? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu kembali padaku. Baiklah, bantu aku. Baik kan? Kumohon. Baiklah. Maafkan aku. Qin Yishan. Kuharap kau tak akan menyesali ini. Semua orang di sini The ingin film aku was pergi. translated and narrated Mereka by ingin M. bayi di perutku Media. hilang. Aku telah memutuskan untuk membawa kehidupan yang tak diberkati ini dan pergi. Dak, aku pulang. Aku akan menunggumu di kapel panti asuhan. Main. Tunggu aku. Main. Ini semua pilihanku sendiri. Jangan bersedih untukku. Pergi dan raih hidupmu sendiri. Adik, bagaimana bisa kau sebodoh ini? Aku hamil anak Qin Yifeng. Adik, apa yang harus kulakukan? 5 tahun kemudian, Ini negara Z, dokter yang paling dicari. Nona Shenman. Halo tuan rumah. Selama Nona Shenman di Amerika, ia berhasil mengatasi tantangan medis dan menjadi dokter kanker paling terkenal. Nona Shenman, mengapa Anda memilih untuk melepaskan karir Anda di Amerika dan kembali mengembangkan karir Anda di sini? Negara Z adalah rumahku. Aku punya kenangan tak terlupakan di sini. Direktur, Dekan bilang pasien ini berasal dari keluarga berpengaruh. Di mataku, tak ada perbedaan antara pasien. Kudengar itu adalah keluarga Ken yang bergengsi, Ken Kyushi. Tuan Qin, Senmain. Benar-benar kau. Ku dengar. Kau telah menjadi dokter terkenal. Tuan Qin, bagaimana perasaan Anda? Aku sekarat. Aku menyesali. Keputusan yang kubuat tentang adikmu. Jika dia tidak menikah dengan keluarga Qin, dia tidak akan. Tuan Qin, jangan bicara begitu. Qin Yifeng, kenapa aku tak pernah melihatnya di sini bersamamu? Setelah kau pergi. Isan, dia juga menjadi gila. Li Xiao telah membuat topengnya. Dan bersaing memperebutkan kekuasaan dengan Yifeng di perusahaan. Pertikaian terbuka dan perjuangan terselubung. Sekarang aku juga sakit. Dia bahkan lebih kewalahan. Fan, dia sangat merindukanmu. Tuan Qin, Anda harus istirahat dulu. Qin Yifeng, kakekmu sedang sekarat. Mengenai pemilihan ketua perusahaan, itu harus dimasukkan ke dalam agenda. kakekku masih dalam tahap pertolongan dan perawatan. Kau sungguh tak sabar. Kau ingin merebut kekuasaan. Jangan kira aku tak tahu apa yang kau lakukan untuk memenangkan para pemegang saham. Perbuatan kotor. Aku dengan baik hati membantumu sampai ke puncak. Dan hasilnya, kau karena seorang wanita, bertengkar denganku. Sama seperti ayahmu. Kalian berdua tak berperasaan. Perempuan keji. Bagaimana bisa ayahku menikahimu dulu? Bagaimana dia menikahiku? Apa kau tak tahu? Bukankah itu karena aku mirip ibumu? Di keluargamu, adakah yang pernah memperlakukanku dengan tulus? Tapi sekarang tak apa-apa. Kakakmu gila. Tuan Besar Qin juga sekarat. Dengan pengaruh dan koneksiku di grup selama bertahun-tahun, kau ingin melawan aku. Kau masih terlalu hijau. Kita lihat saja. Kita lihat saja nanti.
Feng El. Sandman telah kembali. Tuan Qin. Bagaimana perasaan Anda? Xiaofi. Kau datang menemuiku. Tuan Qin. Aku bukan Shanfi. Aku Xian Meng. Xiaofi. Apakah kau masih membenciku? Kakak sudah meninggal. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak membiarkan adikmu menikah dengan keluarga Qin. Aku telah menghancurkan adikmu. Pembalasan. Perawatan medis sekarang sangat maju. Ini semua salahku. The film was translated and narrated by Tuan Qin. Emilia. Semua ini sudah berlalu. Aku tak membencimu. Tolong jangan benci Feng El. Aku bisa melihat dia sangat mencintaimu. Aku hampir mati. Satu-satunya penyesalanku adalah tidak melihat keluarga Qin memiliki pewaris. Kakak juga sedang mengandung anak keluarga Qin. Pembalasan. Keluarga Qin pantas tidak memiliki pewaris. Tuan Qin, Ibu. Kenapa ibu belum pulang kerja? ibu sebentar lagi selesai. Bisakah kau menunggu di luar? Ini anakmu. Kakek? Apa kakek sakit? Dengarkan ibu. Kenapa dia mirip anak Ivan? Man, demi kematianku yang sudah dekat, katakan padaku. Indikator pasien meningkat pesat. Penyelamatan darurat diperlukan. Panggil dia kakak buyut. Kakek buyut. Feng. Senang kau bersama Qihou Xiao. Baguslah. Kakek. Maafkan aku. Aku tak bisa berada di sana di saat-saat terakhirmu. Tuan Qin, beristirahatlah dengan tenang. Sedangkan untuk perusahaan, aku pasti akan membantu Ifang. Ibu, di mana ini? Disinilah ibu tumbuh besar, bersama adiknya. Adik ibu. Apakah dia cantik? Sangat cantik, dia secantik ibunya. Bocah nakal, pergi main di luar sebentar. Jangan kabur sekarang. Xiao Mei. Kak, aku pulang. Men, Direktur, kau sudah kembali. Direktur. Setelah sekian tahun, kau tak berubah sedikit pun. Kau sudah banyak berubah. Kau dengar kau sudah menjadi seorang ibu sekarang. Mang, aku sangat bahagia. Akhirnya aku meraih mimpiku. Aku sekarang seorang dokter spesialis terkemuka. Hebat sekali. Adikmu pasti sangat bangga padamu. Ibu, Apa yang terjadi? aku jatuh. Aku berlari terlalu cepat. Bocah nakal. Sudah ku bilang jangan lari-lari. Kau tak mendengarkan. Lihat apa yang terjadi. Ibu akan menciumnya supaya sembuh. Dari mana ini? Seorang paman yang baik hati memasangkannya padaku. Mungkin dia sukarelawan dari panti asuhan. Di mana dia? Apa kau sudah berterima kasih padanya? Aku berterima kasih padanya. Aku anak yang sopan. Ya. Anak yang sopan. Aku akan mengunjungi teman lama nanti. Kau juga tak boleh lari-lari nanti. Bonnie, Peter. Kalau begitu, kita pergi. Meng, ingatlah untuk kembali berkunjung. Ini akan selalu menjadi rumahmu. Baik. Peter, apa kau lihat? Anak laki-laki kecil tadi, sekitar setinggi ini. Tangannya terluka. Pak Kiel, jangan khawatir. Keluarganya sudah menjemputnya. Syukurlah. Pak Qin, selama 5 tahun terakhir, Anda telah menjadi sukarelawan di panti asuhan dan berdonasi kepada kami. Dengan bantuan Anda, begitu banyak anak jalanan
memiliki kesempatan untuk belajar dan melanjutkan pendidikan mereka. Seandainya saja dia bisa melihat semua ini. Anak-anak ingin berterima kasih kepada Anda secara langsung. Itu tak perlu. Semua yang kulakukan. Karena tempat ini dulunya adalah rumah Men. Pak Qin, The film was Mang ada di translated sini tadi. and narrated by Tidakkah kau M. melihatnya? Apa? Tempat ini sungguh menakjubkan. Damai dan tenteram. Murni dan tenang. Cocok untukmu. Qin Yishen, setelah sekian lama, kau benar-benar bodoh? Atau kau hanya pura-pura bodoh? Xiaofi, kau di sini. Biar ku beritahumu sesuatu. Sebenarnya, anak yang dikandung adikku adalah anakmu. Adikku mencarimu waktu itu karena dia ingin memberitahumu tentang ini. Tapi kau tidak mendengarkannya. Kau yang memaksanya hingga mati. Entah kau benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura. Aku takkan pernah memaafkanmu. Man. Man. Akhirnya kau kembali. Aku kembali. Apa kabarmu? Aku baik-baik saja. Aku tahu Tuan Qin telah meninggal. Turut berduka cita. Ya. Aku datang untuk memberitahu Yishen bahwa kakek kita telah tiada. Yishen, bisakah kau mendengarku? Kakek sebenarnya sangat menyayangimu. Kau masih sangat menyayangi kakakmu. Apapun yang terjadi, dia akan selalu menjadi adikku. Jadi apapun yang dia lakukan padamu, atau pada orang-orang yang tak bersalah itu, tak peduli seberapa kejam perbuatannya, kau masih bisa memaafkannya. Dan melindunginya tanpa syarat. Maafkan aku, sebelum ibu meninggal. Dia menitipkan Yishen kepadaku. Aku berjanji padanya bahwa aku akan merawatnya dengan baik. Jangan pernah meninggalkannya. Dia adalah satu-satunya keluargaku yang tersisa di dunia ini. Qin Yifeng, adikku juga satu-satunya keluargaku di dunia ini. Man, setelah sekian lama, kau masih saja menolak untuk memaafkan. Dr. Shen, kau bahkan tidak memberitahuku kalau kau sudah kembali. Biar kuantar kau. Tidak perlu. Kau kesini untuk menemui kakak Fang, kan? Dia masih di dalam. Sifatmu tidak berubah sama sekali. Aku datang ke sini khusus untuk menemuimu. Naiklah. Menemuiku. Terima kasih, kau pasti sudah mendapatkan keinginanmu. Dan sekarang bersama kakak Fang, kan? Apa yang kau bicarakan? Aku sudah menikah. Suamiku sangat mencintaiku. Anakku sudah berusia 3 tahun. Maafkan aku. Aku salah paham. Setelah kau pergi, aku tahu kapan cinta. Seorang pria yang tidak memiliki aku di hatinya, tidak akan pernah memiliki masa depan denganku. Sebenarnya, saat ini, aku benar-benar hanya menganggap Qin Yifeng sebagai saudara. Bagaimana denganmu? Sudah bersama belum? Bukan keduanya. Mengapa? Apakah Qin Yifeng benar-benar tidak bersama wanita lain selama ini? Dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri sampai kau memaafkannya. Semua orang bisa tahu kalau dia sangat merindukanmu. Selama kau menolak untuk memaafkannya, dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Dia tidak butuh maafku, bukan aku yang mati. Sudah begitu lama. Saudarimu mungkin ingin kau melupakannya. Lihat orang-orang itu, ada yang mati, ada yang gila. Lupakan saja. Terima kasih, aku ada urusan. Tuan Qi, Anda di sini lagi. Anda selalu membeli kue-kue kesukaan istri Anda. Aku sungguh iri pada istrimu. Terima kasih. Halo, satu kue stroberi untuk dibawa pulang. Nyonya Shi, Anda di sini. Suami Anda baru saja memesan untuk Anda. Tuan,
Dulu aku sering ke sini. Dan membeli kue untuk dibawa pulang. Aku bertemu denganmu hari ini. Jadi kau di sini. Dulu kau bilang, ini terlalu manis. Mungkin karena aku mencintaimu. Aku jadi cukup menyukainya sekarang. Bu, aku juga menyayangi mereka. Ini anakmu. Nak, kau umur berapa? Dia 4 tahun. Kita harus pergi. Terima kasih kuenya. Baik. Aku juga ada kerjaan. Kalau begitu sampai jumpa. Selamat tinggal. Ibu salah bicara. Aku 5 tahun. Maaf, ibu salah ingat. Apa kita benar-benar tidak bisa kembali? Lu Yuan, Ini aku. apa maumu? Tidak pulang dengan istri dan anakmu. Istri dan anak apa? Siang ini aku melihat Xiang Meng dan putramu. Kini Ivan. Apa kau bodoh? Itu anakmu. Apa? Anakku. 5 tahun lalu, setelah kembali ke Amerika. Aku tahu aku hamil. Dia tak mengizinkanku memberitahumu. Menurutmu kenapa dia membawa anak kita kembali ke sini? Kukira 2 orang yang sudah lama bersama. Kau pikir aku juga berharap begitu? Tapi setelah bertahun-tahun, aku bisa lihat dia masih punya perasaan padamu. Dia selalu keras kepala soal masa lalu. Dia tak menyalahkanmu lagi. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri. Dia tak bisa memaafkan dirinya sendiri. Jadi aku segera menelepon. Kini Ivan, rebut kesempatan ini. Terima kasih Lu Yuan. Oh ya, bolehkah aku meminta bantuanmu lagi? Ibu, maukah ibu pergi ke suatu tempat denganku? Kau tidak mengenal negeri ini. Kau mau bawa aku kemana? Ayo, Paman Lu Yuan sudah memesankan taksi untuk kita. Kalian berdua sedang apa? Kau akan tahu ketika kita sampai di sana. Xiaoyi, kau mau bawa ibu kemana? Kalian. Terima kasih, Paman Ivan. Ngobrol dulu dengan ibu. Aku akan menunggumu di The sini. film was Xiaoyi, translated jangan and lari-lari. narrated by M Media. Jangan khawatir, Bu. Aku akan menjagamu di sini. Lu Yuan yang mengatur ini, kan? Aku akan membunuhnya saat aku kembali ke Amerika. Meng, bisakah kita tidak usah kembali ke Amerika? Feng, beberapa hal tak bisa diubah. Kau ingat tempat ini? Setiap kali aku merasa sedih atau takut, aku akan datang ke sini. Aku pernah membawamu ke sini sebelumnya. Kau seharusnya tak perlu takut sekarang. Apa yang kutakutkan? Kau tahu, Entahlah, aku takut kehilanganmu. Kali ini kau kembali. Jujur aku cukup senang. Feng. Sebelum Tuan Qin meninggal, dia mengaku padaku. Dia bilang seharusnya dia tidak membiarkan adikku menikah dengan keluarga Qin. Tapi tahukah kau, selama ini, daripada bilang aku tak mau memaafkanmu, lebih tepatnya aku tak mau memaafkan diriku sendiri. Kalau bukan karena biaya kuliahku, adikku takkan menikah dengan keluarga Qin. Itu semua sudah berlalu. Jangan disebut-sebut lagi. Ibuku, setelah melahirkan adikku Yei Shen,
karena berbagai tekanan. Dia mengalami depresi berat. Aku bisa melihat dia sangat menderita. Lalu suatu hari, dia datang padaku dan bertanya, "Bisakah kau membantuku mengurus adikku?" Aku setuju. Saat itu, aku masih muda dan naif. Dan aku tidak mengerti arti sebenarnya dari kata-kata itu. Keesokan harinya, dia bunuh diri. Ye Feng, Kemudian, ayahku, dia menikahi Li Xiao. Aku bisa melihat. Dia juga sangat menderita. Suatu hari, ayahku mengatakan hal yang sama, seperti ibuku. "Bisakah kau menjaga adikmu? Biarkan dia pergi dulu," kataku. "Selama kau berjanji, tidak seperti ibu, meninggalkan kami selamanya, maka aku bersedia berjanji padamu." Keesokan harinya, ayahku pergi dari rumah dan tidak pernah kembali. Kau tahu, hidupku sebagian besarnya dihabiskan untuk mengenang masa lalu. Sampai aku bertemu denganmu. Feng, bisakah kita kembali? Tentu saja. Dalam hidup kita akan mengecewakan banyak orang. Begitu juga, kita akan dikecewakan oleh banyak orang. Tapi, orang-orang harus melihat ke depan. Yang terpenting adalah, kita harus menghargai orang-orang di depan kita. Hati samudra. Itu selalu menjadi milikmu yang unik. Ye Feng, bisakah kita benar-benar kembali bersama? Tentu saja. Tentu saja bisa. Ayah dan ibu kembali bersama. Kemarilah. Ye Feng, I kecil. Dia sebenarnya. Apakah anakku? Kau tahu. Sebenarnya sebelum Tuan Qin meninggal, aku juga memberitahunya. Bagus sekali. Ini bisa dibilang mengabulkan keinginan terakhir kakek. Aku tidak membencinya. Aku juga tidak membenci Ishen. Mereka semua telah menerima hukuman yang pantas mereka terima. Anak yang dikandung adik. Sebenarnya anak Ishen. Dia bunuh diri. Main. The film was Semuanya translated sudah berakhir. and narrated Jangan by dibahas N lagi. Media. Sekarang, kita juga punya anak sendiri. Mari kita beri dia masa kecil yang bahagia. Jangan biarkan dia sepertiku. Aku akan memperlakukanmu dengan baik, dan aku juga akan memperlakukannya dengan baik. Baik.